Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bayi laki-laki ditemukan terbungkus plastik di Jalan Irigasi Mimika, Papua Tengah. Jelang bulan puasa, harga telur dan daging sapi di Merauke mahal. Mengatasi beras mahal, Bulog Papua siapkan 19.000 ton. Ini kasihan, apa turang ini kasihan pagi-pagi ini sesuatu ketemu dengan bayi, kasihan dapat bayi pas di depan lorong. Ini bayinya kasihan. Bayi berjenis kelamin laki-laki sengaja dibuang oleh orang tuanya di Jalan Irigasi Mimika, Papua Tengah. Pas di depan kantor klasis. Tolong. Bayi tersebut ditemukan warga di dalam kantong plastik. Tolong datang ke sini. Warga kemudian melapor ke polisi dan membawa bayi itu ke Puskesmas Kuam Kibaru. Polisi menduga bayi itu hasil hubungan gelap. Bayi tersebut dalam keadaan sehat. Diperkirakan usia bayi baru 1 hari karena badan yang masih belum bersih. Ya, kemudian masih ada potongan tali pusar bersama dengan bayi tersebut. Terkait dengan kasus ini, kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Mimika Baru melakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut terkait identitas, kronologi, dan siapa orang tua yang tega melakukan perbuatan ini. Kemudian untuk diketahui juga diperkirakan bayi ini berasal dari suku pendatang. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu dalam kondisi sehat dan masih dirawat di Puskesmas Kuam Kibaru. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Setahun lebih, pilot Susi Air Philip McMertens disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat keamanan hingga kini belum berhasil membebaskan korban dan pendekatan damai terus dilakukan pemerintah. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan ada pihak ketiga yang turut membantu penyanderaan pilot Susi Air sehingga pihaknya terkendala dalam membebaskan pilot. Bukan tidak ada hasil. Kami sampaikan juga bahwa di bulan November, Desember, awal Januari kami kan berharap itu bisa mencapai suatu titik yang baik. Namun kan ada pihak lain yang memang sengaja menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil. Karena apa nih? Masih kan kepentingan sesaat daripada kepentingan mereka, sedang kalau kami lihat kepentingan mereka dengan menggunakan isu Papua untuk kepentingan Papua merdeka. Nah, kami berharap tetap pihak Selandia Baru memberikan kepercayaan kepada Indonesia dan tanpa mendukung mereka. Dan juga tadi kami sampaikan, kalau ada pihak ketiga yang selalu berupaya untuk mendekatkan diri ke pemerintah New Zealand untuk menggunakan isu Papua, isu penyanderaan ini, untuk menghadirkan pihak ketiga, kami berharap tidak usah didengar. Karena sekali lagi itu kepentingan kelompok itu sendiri, baik Beni Winda maupun Sebi Sembon yang selalu berkeluar di luar tentang isu Papua. Kami sementara ada sandera pilot, jadi kami sandera pilot ini bukan untuk Sebelumnya, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air Kapten Philip McMertens sejak 7 Februari 2023 lalu, sesaat setelah korban mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan.
Jelang puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Wamanggo Merauke, Papua Selatan mulai melonjak. Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang Idul Fitri. Harga telur ayam misalnya untuk telur berukuran kecil naik dari Rp50 menjadi Rp60.000 perak berisi 30 butir. Kenaikan harga telur ayam ini disebabkan kenaikan harga pakan ternak ayam yang naik 2 kali dalam sebulan. Ini harganya berapa ini Pak sekarang? Yang kalau yang kemarin itu kita masih jual 75 itu sekarang sudah 80. Ada yang naik bisa sampai 85. 85 ya. Jadi kenaikannya rata-rata 5.000 sampai 10.000 ya Pak? Ya, perak. Perak itu ya Pak? Ya. Itu kenapa sampai bisa naik begitu Pak? Itu kan memang pakan ya dalam 1 bulan ini 2 kali mengalami kenaikan. Dari 470 sekarang sudah 530. 530 ya satu Ya, ini ya. Satu sak. Nah ini menjelang puasa sama lebaran kira-kira bakal naik lagi nih Pak telur? Nah ini naik, kita belum tahu ini Pak, nanti kita lihat ke depan. Tapi pasti naik Pak ya? Kemungkinan. Pasti naik. Kalau ini memang masih melonjak ke permintaan. Permantaan ya. Oke. Selain itu, harga daging sapi saat ini juga naik dari Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Harganya berapa sekarang Pak? Sekarang harga daging 140. Hanya menjelang puasa bisa naik sampai 150. 1 kilo per kilo. Nah kalau lebaran gimana? Itu sampai 150 saja harganya itu. Paling Lebaran itu ya? Iya. Jadi ini besok mungkin sudah mulai naik lagi ya? Ya 1-2 hari bisa naik lah. Naik ya? Hanya kan kita nanti lihat. Stok masih banyak atau belum beli begitu. Pedagang memperkirakan harga sembako bakal naik seiring semakin dekatnya bulan puasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kebutuhan beras masyarakat meningkat tajam sehingga pemerintah harus menjamin pasokan beras agar aman dan lancar. Guna mengatasi beras mahal, Bulog Papua dan Papua Barat menyiapkan stok beras 19.000 ton hingga 3 bulan mendatang. Beras tersebut didatangkan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bulog tidak hanya menyiapkan komoditi beras, tetapi juga stok minyak kita dan gula pasir untuk kebutuhan masyarakat menghadapi bulan Ramadan. Kepala Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, di Jayapura Jumat lalu mengatakan pasokan beras tetap dalam kondisi normal dan stabil, sehingga harga beras stabil dan tidak ada kenaikan. Karena Bulog juga mengelola baik itu ada beras medium, beras premium, gula, ya, minyak goreng juga ada Bulog kelola. Nah untuk saat ini beras premium ini sementara di gudang Bulog juga ada, ya. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan memasuki di bulan puasa nanti ini, insya Allah kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya yang saat ini sedang nanti menjalankan di bulan puasa. Jadi kalau 12.000 ini kalau kita harus bisa memanage, kalau kita loss ya tentunya cepat sekali kan gitu. Jadi kita harus bisa melihat kebutuhannya, kita salurkan, terus kapan mau masuk, nah ini harus kita manage gitu, ya. Jadi kalau kita hitung-hitung kalau 12.000 ini kita bisa ya berjalan bisa 2 bulan. Tapi kan di belakangnya itu kan terus masuk. Totalnya 12 tambah 7 kurang lebih 19.000. ya. Bisa berapa tahun? 11 itu kita bisa bertahan kurang lebih sekitar sampai masuk bulan ketiga lah. Berarti memang 3 bulan. Bisa, kita upayakan bisa. Karena di dalam itu nanti di belakang itu masuk lagi, kita mintakan lagi nanti itu rencana masuk kurang lebih sekitar sampai dengan akhir tahun itu kita upayakan sampai 60.000 ton. Itu sampai akhir tahun. Gitu. Jadi terus kita upayakan. Nah sekarang kita harus berkoordinasi terus baik ke Jawa Timur maupun ke Sulawesi supaya kita bisa disupport lancar. Jadi untuk puasa dan lebaran stok aman? Saya jamin aman. Kalau untuk penyambut bulan puasa ini aman. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, kenaikan harga beras salah satunya disebabkan cuaca yang tidak baik pada tahun lalu dan berdampak pada hasil panen sekarang.
Harga beras di Merauke saat ini sudah tembus hingga Rp20.000 per kilogram. Sementara stok petani di sentra-sentra pertanian di Merauke juga menipis dan ini akan berdampak terhadap harga jual beras. Bulog Merauke berencana akan menyesuaikan harga dengan membeli beras dari petani pada musim panen akhir Maret atau bulan April mendatang. Bulog akan menetapkan dasar pembelian beras Rp9.080 per kilogram. Tentunya ini akan kita menjadi bahan laporan ke pusat terkait dengan HPP ya, karena kita akan melakukan pembelian beras tersebut berdasarkan harga pembelian pemerintah. Nah ini tentunya kita menunggu keputusan dari pemerintah, apakah ini akan dilakukan evaluasi atau penyesuaian. Ini kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti di menjelang panen ada informasi terbaru. Nah, ini tentunya kita akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan HPP tersebut. Agar harga beras kembali normal, Bulog harus menyerap banyak beras dari petani tanpa mengabaikan kualitas beras. Hendra dan Iwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Flu babi yang merebak di Mimika menyebabkan peternak di Merauke cemas dan khawatir. Ternak babi di Merauke saat ini bisa dikatakan aman karena belum ada ternak babi yang terserang virus flu babi yang mematikan. Salah satu adalah Yohanes, peternak babi yang tinggal di Jalan Husein Palela. Ia mengatakan 30 ekor babi yang diternaknya masih dalam kondisi sehat dan belum menemukan gejala terserang flu babi. Pak, kita ini kan tahu sekarang bahwa sekarang flu babi ini kan menyerang di Timika sudah banyak yang ini Pak ya kena. Nah selama ini belum ada keluhannya itu Pak, babi kita artinya masih sehat begitu? Sehat Pak. Masih sehat Pak ya? Belum ada. Tapi sudah ada himbauan dari pihak peternakan Pak, dari kantor peternakan, dinas peternakan? Belum ada datang. Belum ada datang juga ya? Tapi sudah pernah dipanggil Pak untuk artinya untuk menjaga? Kalau kita panggil dia datang, tapi sudah lama ini tidak dipanggil. Oh, jadi belum pernah ada kunjungan ya? Ya. Peternak babi di Merauke seperti Yohanes hingga saat ini tetap beternak seperti biasa sambil memantau informasi resmi dari Dinas Peternakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bertugas di pedalaman tentu tidak mudah bagi tenaga kesehatan. Kondisi tersebut dialami para nakes di Puskesmas Yembun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka harus menyeberangi sungai sepanjang 100 meter dengan arus deras demi menjangkau warga yang sakit di wilayah terpencil. Sungai menjadi satu-satunya akses menuju Kampung Baun. Meski arus sungai deras tidak membuat nakes puskesmas gentar karena mereka memiliki tanggung jawab mengobati warga. Ya, itu memang kegiatan rutin bulanan kita di Puskesmas Yembun, di mana kita terdiri dari 12 wilayah pelayanan, dan kampung yang kita tuju saat ini adalah Kampung Baun, di mana memang untuk akses keseharian baik pelayanan ataupun masyarakat itu hanya melalui akses menyeberang dari kali itu, tidak ada akses jalan lain. Dan memang kegiatan ini kegiatan rutin yang setiap bulan harus kita jalankan, kegiatan posyandu dan kegiatan puskesmas keliling. Jadi memang di puskesmas kita itu terdiri dari 12 kampung wilayah pelayanannya, dan ada beberapa kampung yang agak sedikit jelek jalannya dan ada yang harus menyeberang kali. Jadi memang ya rutinitas kita seperti ini setiap bulan, dan memang itu harus wajib dijalankan karena itu adalah tugas dari pelayanan kita sebagai tenaga kesehatan di distrik Yembun, Kabupaten Tambrau.
Dedikasi para petugas kesehatan di wilayah terpencil ini memang kerap tidak diikuti peningkatan kesejahteraan, sehingga pemerintah diharapkan memperhatikan mereka di pedalaman. Topan melaporkan dari Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Belakangan beredar luas kabar banyak caleg di Merauke, Papua Selatan yang harus menjalani perawatan di RSUD Merauke karena stres dan depresi akibat gagal menjadi anggota dewan. Namun pihak RSUD Merauke membantah kabar tersebut. Menurut Humas RSUD Merauke, Paul Kalalo, dirinya sudah mengecek ke seluruh kamar rumah sakit dan tidak ditemukan caleg yang dirawat akibat stres. Kalau untuk pelaksanaan pemilu Pilpres dan Pileg kemarin, tanggal 14, tanggal 15 itu kita tidak ada pelayanan terhadap anggota KPPS yang jatuh sakit, ya baik itu dari kelurahan maupun sampai tingkat kecamatan. Sampai tadi pun kami cross check tidak ada pelayanan terhadap pasien terhadap anggota KPPS yang jatuh sakit di saat melaksanakan tugas. Sementara yang dirawat ini mungkin karena stres atau seperti apa? Kalau untuk caleg baik dari kabupaten, provinsi ataupun DPR sampai hari ini tidak ada laporan bahwa ada caleg yang menderita sakit. Kecewa hingga stres bisa menghinggapi para caleg yang gagal karena mereka mengeluarkan banyak uang untuk berkampanye agar bisa terpilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika menggelar pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Rekapitulasi dijaga ketat polisi. Polisi memperketat siapa saja yang masuk ke ruang pleno, hanya saksi partai dan pemantau yang boleh masuk ke ruangan rekapitulasi. Anggota yang kita terjunkan dalam melaksanakan pengamanan ini berjumlah 100 personil dari Polres, Brimob, dan di backup oleh rekan-rekan kita dari Kodim 17. Ini sistem pengamanannya kita akan bagi dalam 3 ring 1, ring 2, ring 3, yang mana ring 1 adalah area di dalam kegiatan, kemudian ring 2 area dalam hotel, kemudian ring 3 di halaman hotel. Sebagaimana yang kita sudah arahkan ke anggota, yang berhak masuk ke dalam gedung adalah yang mempunyai undangan dari KPU Kabupaten Mimika. Rekapitulasi sengaja digelar lebih awal karena sudah ada distrik yang selesai, sehingga KPU tidak menunggu lagi. Saat ini KPU Merauke tengah menyelesaikan proses penghitungan suara di distrik. Proses penghitungan tidak lama lagi akan selesai karena dari 22 distrik, tinggal 1 distrik yakni distrik Merauke yang masih dalam proses penghitungan. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan pihaknya harus berpacu dengan waktu karena sesuai jadwal penetapan pemilu. Tanggal 3 Maret KPU harus melakukan penghitungan suara untuk tingkat Kabupaten Merauke. Semua distrik sudah 21 distrik sudah selesai, tinggal masih menanti Merauke. Mengapa? Karena Merauke masih sangat besar, 314 TPS dan ada 2 dapil kan, dapil 1 dan dapil 2 untuk kabupaten ini kan diplenokan di distrik Merauke. Jadi memang masih butuh waktu. Butuh waktu ya. Itu Pleno rekapitulasi penghitungan suara ya, kabupaten tingkat kabupaten itu sesuai dengan rencana akan dilaksanakan di Swissbell Hotel tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024.
Penghitungan suara di distrik Merauke berlangsung lama karena ada 22 distrik. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.